Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Kirana. Di sini saya akan menjelaskan tentang artefak-artefak yang ada di dalam Scrum Project Management. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa saja artefak yang ada di dalam Scrum tersebut. Yang pertama ada Product Backlog. Yang kedua ada Sprint Backlog. Yang ketiga ada the Increment. Dan yang keempat ada the Definition of Done. Nah, untuk penjelasannya kita akan lanjut ke video selanjutnya. Nah, untuk yang pertama ada product backlog. Product backlog adalah sebuah antrian pekerjaan yang dilakukan oleh development team. Masing-masing di dalam product backlog itu bisa membuat sebuah fitur, bisa menghasilkan kode atau merapikan kode atau merapikan sebuah kerusakan. Dan mereka itu bisa melakukannya harus secara antrian yang fleksibel. Sebelum kita membahas antrian fleksibel itu seperti apa, kita harus lihat dulu pada gambar ini. Di dalam setiap produk backlog ini bisa dikatakan sebagai produk backlog item. Kalau misalkan kalian bisa lihat, ini ada yang berwarna biru ini adalah sebuah produk backlog item yang ada di dalam produk backlog. Di dalam produk backlog item ini masing-masing harus memiliki dua informasi. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan itu apa, dan yang kedua ada urutan yang terurus secara fleksibel yang tadi. Urutannya itu bisa dilihat dari nilai estimasinya atau bisa dilihat dari nilai informasi suatu kerjaan itu tersendiri. Nah, di dalam produk backlog ini, Scrum memberikan sebuah panduan estimasi kesulitan yang hanya bisa dilakukan oleh development team. Sementara sisanya itu, sisanya dari selain si produk item ini dilakukan oleh produk owner. Nah, maksud produk owner itu punya hak penuh untuk kayak menentukan semua yang ada di sini, kecuali estimasi tingkat kesulitan. Jadi tingkat kesulitan itu hanya bisa dilakukan oleh development team. Lalu ada development team bisa membantu product owner atau PO untuk menuliskan sebuah deskripsi di dalam produk owner. Maksud saya di dalam produk backlog. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar untuk memahami apa itu product backlog yang sebenarnya. Untuk yang pertama, ada to-do list yang wajib berurutan. Nah, seperti gambar di samping ini, bisa dikatakan sebuah antrian yang fleksibel di mana pekerjaan-pekerjaan yang diminta pihak bisnis untuk dikerjakan oleh pihak eksekutor. Jadi, dengan kata lain, product backlog ini harus dilakukan atau diantrikan secara fleksibel dan berurutan dari atas ke bawah. Jadi ketika kita mau mengerjakan di dalam produk backlog item ini, kita harus mengerjakan item yang dimulai dari atas. Jadi yang atas itu yang sudah siap untuk dikerjakan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada bisa berubah sepanjang waktu, bisa dilihat. Nah, gambar ini itu berarti antrian fleksibel yang diminta pihak bisnis untuk dikerjakan oleh eksekutor. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan produk backlog ada sebuah antrian yang fleksibel, dalam arti yang masuk pertama itu adalah belum tentu bisa dikerjakan, tapi kita dilihat dulu dari estimasi kesiapan dari deskripsi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini ada sebuah antrian di mana semakin jelas warnanya, semakin siap developer tim untuk mengerjakan karena sesuai dengan kejelasan yang ada di dalam deskripsi pada produk backlog item ini. Jadi yang warna hijau tua itu yang paling atas itu deskripsinya tuh udah lengkap tuh, udah bisa dikerjakan langsung karena udah tahu apa yang akan dikerjakan, apa inputnya, apa outputnya, udah pokoknya udah jelas aja gitu. Nah, kalau yang warna hijau ini berarti belum lengkap, si deskripsinya tuh masih bayang-bayang. Nah, untuk yang warna biru warna putih ini berarti deskripsinya belum ada atau belum tahu apa yang harus dikerjakan untuk selanjutnya.
Nah, balik lagi ke materi yang sebelumnya, yang dinamakan secara fleksibel itu adalah belum tentu urutan yang pertama itu urutan yang masih atau yang langsung dilakukan atau dikerjakan. Nah, belum tentu yang warna hijau ini adalah urutan yang paling awal. Bisa aja yang warna hijau tua ini adalah urutan yang paling akhir, namun deskripsi yang lengkap di dalam PB ini menjadikan si produk backlog item ini atau yang berwarna hijau itu menjadi langsung atau yang pertama dilakukan oleh si tim developer. Sampai sini paham? Jadi inti dari si produk backlog ini adalah sebuah antrian yang dilakukan secara berurutan dan fleksibel, di mana urutan yang pertama itu belum tentu dikerjakan untuk yang pertama kali. Namun urutan-urutan tersebut dilihat dari sebuah deskripsi atau kejelasan dari produk backlog item, atau bisa disebut dengan deskripsi kesiapan dari dalam produk backlog item. Semoga materi ini bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Dan untuk materi selanjutnya bisa dilihat dari next video. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang sprint backlog. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dasar dari sprint itu seperti apa. Sprint adalah sebuah fase pengembangan di mana di dalamnya terdapat suatu pekerjaan yang utuh. Nah, si sprint backlog inilah yang ada di dalam sebuah sprint tersebut. Sprint backlog itu terdiri dari produk backlog item yang diambil dari produk backlog. Bisa dilihat dari gambar ini yang warna biru ini adalah sprint backlog yang diambil dari produk backlog. Dan cara mengerjakannya adalah membuat si produk backlog ini menjadi sebuah software. Nah, jadi di lapangan itu nanti akan berwujud sebuah pecahan-pecahan task atau pekerjaan-pekerjaan kecil yang jika dilakukan semua, maka si produk backlog ini itu akan bisa langsung digunakan oleh si pengguna. Contohnya kayak gini. Ini adalah yang warna abu ini adalah sebuah tas-tas atau pekerjaan-pekerjaan yang tadi yang dilakukan secara bersamaan, dilakukan semuanya, dan nanti ketika selesai dilakukan, maka si produk backlog ini bisa digunakan oleh si user. Secara keseluruhan, sprint backlog ini dikuasai oleh development team, kecuali misalkan di sini si produk backlog ini ada detail atau hal-hal kecil yang ditinggalkan oleh product owner. Nah, dia bisa berubah di tengah-tengah sprint. Nah, dari situ artinya si sprint backlog ini sifatnya fleksibel. Dan harus diingat juga, di dalam si produk backlog ini ada sebuah informasi tingkat kesulitan yang ditentukan oleh development team. Nah, dari tingkat kesulitan tersebut, development team bisa melihat performa mereka dari sprint ke sprint. Karena di setiap sprint itu ada tingkat kesulitannya. Setiap sprint itu jadinya kita bisa mengerjakan berapa produk backlog item dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Untuk materi selanjutnya bisa dilihat dari next video. Lalu yang selanjutnya ada the increment. Increment itu bukan berbentuk sebuah dokumen, melainkan dia adalah sebuah software yang bisa langsung dilakukan atau digunakan oleh user. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, anggaplah kubus ini adalah sebuah software, di mana si potongan-potongan kecil yang ada A, B, C, dan seterusnya itu adalah sebuah increment. Nah, jadi si potongan A dan B diupdate atau dikerjakan, dia akan langsung masuk ke potongan ke C. Jadi updatean yang bisa langsung dideploy dan bisa langsung dikirim dan langsung bisa dipakai oleh si user. Terkait increment itu diliris ke user, bisa dilihat dari luar konteks pengembangan software. Dan jika kita kembali lagi ke diagram ini, bisa dilihat increment itu membuat sebuah software menjadi semakin lama, semakin besar, semakin matang, dan bisa jadi dari si sprint 3 ini dipengaruhi dari feedback sprint 1 dan sprint 2. Jadi kita bisa membuat software yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Nah, itu adalah sebuah keindahan agile.
Jadi inti dari si increment ini adalah sebuah software yang sesuai dengan keinginan user dan langsung bisa digunakan. Tapi jika diupdate atau dikerjakan kembali, software itu akan menjadi jauh lebih bagus dan jauh lebih matang lagi ketika digunakan oleh user. Semoga materi ini bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Dan untuk materi selanjutnya bisa dilihat dari next video. Kita masuk ke definition of done, kita harus membahas terlebih dahulu tentang definition of ready. Pada gambar ini bisa dilihat ada sebuah grafik dan menggambarkan sebuah backlog, dan ini adalah bisa disebut dengan definition of ready. Kemudian gesekan yang terjadi dilakukan setelah pada dasarnya gambar ini adalah definition of ready atau definisi kesiapan. Pertama, kita akan membicarakan dulu tentang definisi of ready, sehingga definisi ini memiliki kriteria yang baik dari cerita pengguna untuk bertemu dalam langkah awal perkembangannya. Untuk poin pertama adalah hal yang sangat penting untuk deskripsi yang jelas dari cerita pengguna sehingga dapat mengembalikan atau mengembangkan dengan mudah. Lalu yang kedua, ada titik kedua, nilai bisnis yang jelas diartikulasi, berarti tidak seperti itu. Kita memulai sebuah pekerjaan pada halaman login dan kemudian orang yang bekerja di halaman-halaman terakhir, tidak seperti itu dan harus menjadi cara yang berurutan dalam hal tersebut. Lalu ada poin ketiga, adalah penerimaan yang jelas dan dapat diuji yang harus secara lebih jelas lagi dan terperinci. Lalu ada di poin 4, dikelola secara terperinci untuk menyelesaikan produk backlog. Ada poin nomor 5, dependensi diidentifikasikan dan tidak ada dependensi eksternal yang menghalangi produk backlog item untuk menyelesaikannya. Lalu ada poin nomor 6, owner telah menyetujuinya. Nah, berikut ini ada beberapa list yang ada di dalam the definition of done. Yang pertama, ada kode berkomentar, diperiksa, dan dijalankan terhadap versi saat ini di dalam sumber kontrol. Lalu yang kedua, ada ditinjau untuk diproduksi dengan pemrograman pasangan dan pertemuan standar bangunan. Lalu yang ketiga, ada unit test lewat tes tertulis. Lalu yang keempat, ada disebarkan ke lingkungan pengujian sistem lulus untuk menjalani uji sistem. Lalu yang kelima, ada lulus UAT atau User Accepted Testing sebagai pertemuan requirement. Lalu yang keenam, ada dokumentasi relevan pembuatan diagram statik dan atau memperbarui. Lalu penjelasan tadi adalah artefak-artefak yang ada di dalam Scrum Project Management. Semoga teman-teman semua bisa menonton dan menambah ilmu serta wawasannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata dan hal-hal yang belum dapat dimengerti. Saya Citra Kirana dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Informatika, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.